Naik bus sleeper tronton dengan fitur paling canggih dari Mataram menuju Bima. Ini merupakan video ringkas perjalanan saya bersama bus New Surabaya Indah Sleeper dari Mataram menuju Bima, menggunakan armada tronton premium dari pabrikan Mercedes-Benz yang memiliki fitur keamanan canggih di kelasnya. Salah satunya mampu rem sendiri atau otomatis ketika jarak dekat dengan kendaraan di depan atau pengemudi lupa menginjak rem. Bus yang menawarkan layanan sleeper bus ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas demi menunjang kenyamanan penumpang. Untuk satu kursi sleeper dan segala fasilitas dan pelayanan selama perjalanan, Anda harus menukarkan uang dengan nominal Rp400.000. Rabu 30 April 2025, pukul 13.44 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saya sedang berada di kantor PO New Surabaya Indah Kota Mataram. Disinilah yang menjadi titik awal perjalanan kita kali ini. Armada yang hendak mengantarkan saya menuju kota tepian air ini merupakan unit terbaru yang dimiliki oleh PO New Surabaya Indah. Bus yang memiliki bodi bongsor yang dibaluti dengan clear dasar berwarna hitam ini diklaim sebagai bus dengan sasis kenyamanan lebih baik dan keamanan perjalanan yang ditingkatkan. Bus dengan panjang 13,5 meter ini akan menjelajahi lintasan Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu yang berbelok-belok dan kadang naik turun. Meski demikian, PO New Surabaya Indah menjamin kenyamanan perjalanan penumpang yang rebahan di masing-masing kursinya. Berkat teknologi dan fitur pada armada busnya ini, bahkan PO New Surabaya Indah mengklaim perjalanan bersama armadanya ini bukan soal menjual tiket, tapi yang dijual kenyamanan perjalanan. Nantilah kita akan lihat seperti apa memang perjalanan bersama bus tronton Surabaya Indah ini dari Mataram menuju Bima. Armada ini dibaluti dengan bodi legasi SR3 Neo XHD Prime karoseri laksana Ungaran, Jawa Tengah. SR3 Neo mengalami improvement di bagian lampu yang lebih terang ketika di malam hari atau saat berkabut. Untuk topangan sasisnya, tronton Mercedes-Benz O500 RSD 2445 dengan standar emisi Euro 5, berpenggerak 6x2 yang mampu menghasilkan tenaga sebanyak 449 horsepower di 1800 rpm dan torsi 2200 Nm di 1100 rpm. Surabaya Indah sendiri menamakan layanan bus trontonnya ini Deluxury Sleeper dengan harga tiketnya dari Mataram menuju Dompu maupun Bima seharga Rp400.000, sedangkan untuk Mataram menuju Sumbawa seharga Rp350.000. Kontak pembelian tiketnya saya cantumkan di layar video ini atau di kolom deskripsi video ini. Masuk ke bagian interiornya, terlihat ruang kemudi yang tidak begitu leluasa karena di atas kabin kemudi terdapat 3 kursi sleeper. Terlihat setir kemudi yang palang 4 dengan speedometernya yang informatif, heat unit Android beserta panel-panel seperti lampu, AC, suspensi, dan lain-lain. Bergeser ke kabin penumpang, disambut tulisan LED yang menyala SPS New Surabaya Indah dan karpet merah yang memanjang ke belakang. Interiornya mengusung tema Sweet Family dengan konfigurasi kursinya 1 atau single di kiri dan 2 atau double di kanan yang bertumpuk atas dan bawah. Kursi bagian kiri lebih dikhususkan bagi penumpang yang melakukan perjalanan sendiri, sedangkan yang double sebelah kanan lebih dikhususkan penumpang yang berpasangan atau yang berkeluarga ataupun yang bawa bayi bisa ditempatkan di tengah-tengah. Untuk fasilitas personal yang akan melengkapi perjalanan penumpang di masing-masing kursi sleepernya, yaitu layar AVOD sebagai sarana hiburan, AC, USB charger, baik Type-C maupun Type-R, lampu baca, tirai sebelah kiri dan kanan, cup holder, seatbelt, selimut dan juga bantal yang cukup menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan. Sedangkan fasilitas umum, ada smoking area di bagian pintu tengah, mini pantry, dan juga toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bis berjalan. Untuk total jumlah kursi sleeper dalam satu armada bus ini sebanyak 43 kursi. Tidak butuh waktu lama, tepat di pukul 14.56 waktu Indonesia Tengah, roda bus Surabaya Indah Sleeper yang menemani perjalanan saya menuju kota tepian air mulai bergerak meninggalkan kantor Mataram. Selepas dari kantor, saya langsung menempati kursi saya, tepatnya seat 1B, lantai atas paling depan, di atasnya kabin kemudi. Nilai plus yang bisa kita dapatkan, view-nya lebih leluasa, jadi cocok untuk menikmati perjalanan. Namun kursi sleeper bagian paling depan ini, dinginnya begitu terasa, karena terdapat pembuangan AC, berbeda dengan kursi sleeper belakang yang AC-nya cenderung normal.
Di pukul 15.07 waktu Indonesia Tengah, armada langsung memposisikan ke parkir tempat pengisian bahan bakar di SPBU Narmada Lombok Barat. Ini merupakan pengisian bahan bakar pertama kali kita perjalanan dari Mataram menuju Bima. Dalam satu perjalanan, terdapat 3 kru yang bertugas, yaitu 2 supir, Mas Tesi dan juga Om Nurdin, yang akan saling bergantian memegang setir kemudi. Surabaya Indah berkomitmen meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan penumpang dengan menempatkan 2 supir dalam satu perjalanan, sedangkan 1 kondekturnya bernama Bang An. Roda bus terus berputar, melintasi perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah. Di pukul 15.34 waktu Indonesia Tengah, kondektur membagikan kotak snack ke masing-masing penumpang. Isinya ada 2 roti dan juga permen. Lumayanlah untuk ganjal perut sambil menunggu servis makan utama di Sumbawa nanti. Beberapa menit kemudian, kondektur menanyakan servis makan yang hendak kita pilih. Opsinya ada ayam, nila, bakso, dan juga nasi goreng. Pandangan ke depan di kursi paling depan bagian atas seperti ini. Perjalanan sejauh ini cukup nyaman. Bantingan suspensinya begitu empuk yang saya rasa. Bagi Anda yang pengen merokok saat bis berjalan, smoking area tersedia di pintu tengah. Mercedes-Benz O500 RSD 2445 yang kita gunakan ini merupakan sasis bus tronton yang memiliki fitur canggih di Indonesia seperti ADAS yang berfungsi sebagai sistem rem otomatis saat ada objek yang tiba-tiba muncul atau rem otomatis ketika jarak dekat dengan kendaraan di depan. Selain itu, disematkan retarder yang lebih kuat lagi, tenaga yang lebih besar, hingga suspensi udara yang lebih lembut. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kenyamanan penumpang saat bis ini mengelinding di aspal. Di sisi kiri, laut sudah kelihatan yang menandakan sebentar lagi kita akan sampai di pelabuhan penyeberangan Kayangan Lombok Timur. Ya, sebelah kiri kita sudah kelihatan laut yang menandakan bentar lagi kita bakalan tiba di pelabuhan penyeberangan Kayangan Lombok Timur. Ini sore-sore di sini lumayan rame ya. Rame. Dan tepat di pukul 17.21 waktu Indonesia Tengah, sekarang kita telah tiba di pelabuhan penyeberangan Kayangan Lombok Timur. Pelabuhan ini merupakan pintu keluar masuk Pulau Lombok bagian timur. Dari pelabuhan ini, kita akan melakukan penyeberangan ke pulau seberang, yaitu Pulau Sumbawa. Untuk situasi dan suasana pelabuhan Kayangan Lombok Timur di sore hari seperti ini, terlihat ada beberapa armada bus yang parkir menunggu giliran masuk kapal. Armadanya Surya Kencana. Dua unit bus Dunia Mas Eksekutif, 1 unit bus Tiara Mas Master Class, 1 unit bus Surabaya Indah yang kita tumpangi, 2 unit bus Surya Kencana, Sleeper dan Leg Rest, 1 unit bus Langsung Indah, dan ada juga beberapa unit bus yang sudah masuk ke lambung kapal, salah satunya bus Prima Jaya. Tepat di pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah, busnya mulai bergerak memasuki lambung kapal. Kebetulan armada bus yang akan satu kapal dengan kita ada 1 unit bus Surya Kencana yang leg rest. Untuk kapalnya cukup bersih dan nyaman, tapi saya lupa nama kapalnya guys. Di pukul 20.08 WITA, kapal yang menemani penyeberangan kita mulai diberangkatkan dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Untuk estimasi penyeberangan ini, kurang lebih akan makan waktu 2-2 jam 30 menit ke depan. Dan tepat di pukul 21.58 waktu Indonesia Tengah, armada kita tiba di pelabuhan Poto Tano. Selamat datang di Pulau Sumbawa, pulau yang menjadi kediaman 2 suku Samawa dan Bojo. Cuman karena perjalanan malam, saat mulai melintasi Pulau Sumbawa, nuansa daerah timur tidak begitu terasa. Namun kalau Anda melakukan perjalanan siang, ciri khas daerah timur cukup melekat. Daerah yang tandus, hewan ternak keliaran di jalan, perbukitan, laut yang seolah-olah menggambarkan keindahan daerah timur. Perjalanan keberangkatan pagi, naik bus entah itu dari Mataram maupun dari Bima, boleh Anda coba. Saat melintasi jalur Sumbawa, bawaan supirnya cukup santai. Bantingan suspensi bus ini terasa cukup berbeda, lembut dan nyaman. Hal itu yang saya rasakan.
Karena di kursi sleeper deck 2 belakang masih ada yang kosong, saya minta izin ke kru untuk saya gunakan, guna merasakan bagaimana kenyamanan yang ditawarkan oleh bus tronton ini ketika bis berjalan di kursi belakang deck 2. Tidak kalah nyaman dengan kursi depan yang saya rasa. Di pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah, sekarang kita telah tiba di rumah makan Idola 5 Sumbawa untuk melakukan servis makan utama. Sesuai pesanan kita, saya langsung ambil ayam goreng. Untuk servis makannya cukup enak, makanan yang dihidangkan juga masih hangat. Kita juga bisa nyaman tidur, apalagi bawa anak-anak kan. Oh iya. Kita naik nih, tidur nyenyak. Kurang lebih 35 menit di rumah makan, bus langsung bergegas keluar dari rumah makan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dari rumah makan, yang memegang setir kemudi bergantian dari Mas Tesi ke Om Nurdin. Di pukul 01.45 waktu Indonesia Tengah, bus tiba di Lapes Sumbawa, gudang SPS atau sumber padi sejati, untuk proses pengecekan penumpang dan bagasi. Tidak butuh waktu lama, bus langsung bergerak. Arah yang dituju yaitu Dompu dan Bima. Niat istirahat sebentar, bangun-bangun sekarang kita telah tiba di SPBU Sila Kabupaten Bima untuk melakukan pengisian bahan bakar. Tiba di Kabupaten Bima harinya lumayan cerah yang disebabkan lama antrian masuk kapal di Pelabuhan Kayangan. Dan tepat di pukul 06.28 waktu Indonesia Tengah, akhirnya kita finish juga di Tente, Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima. Dan kebetulan saya turunnya di sini guys, untuk busnya lanjut perjalanan lagi menuju Terminal Dara Kota Bima, yang menjadi tujuan akhir perjalanan bus tronton Surabaya Indah ini. Selamat datang di Bima dan sampai jumpa di next video guys.